semoga kalian sehat selalu ya. Dan ingat, patuhi protokol kesehatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks LHO. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai dalam materi ini ada dua. Yang pertama, kalian harus mengidentifikasi informasi dari teks LHO yang kalian baca ataupun yang kalian dengar. Kedua, kalian harus bisa menyimpulkan informasi dari teks LHO yang kalian baca ataupun yang kalian dengar. Kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum kita bahas materi pada pertemuan kali ini, kalian pasti tahu kan apa sih tanaman bonsai itu? Itu loh tanaman yang kecil yang ada di pot yang biasanya menjadi tanaman hias. Iya, betul sekali. Bonsai itu tanaman yang memang sengaja dibuat kecil. Untuk apa? Misal untuk hiasan rumah, untuk diperjualbelikan dan lain sebagainya. Nah teman-teman, kali ini ibu akan mengajak kalian untuk mengamati atau observasi tentang tanaman bonsai, khususnya pohon asem yang dibonsaikan. Yuk kita lihat. Oke teman-teman, di sini sudah ada tanaman bonsai yaitu berupa pohon asem. Biasanya kan kalian lihat ya, pohon asem itu besar sekali Bu, tidak seperti ini. Ya, memang kalau tanaman bonsai itu sengaja dikerdilkan atau dikecilkan karena apa? Karena bertujuan untuk melestarikan atau membudidayakan pohon yang besar sekali yang sudah tua di alam bebas. Yuk mari kita lihat. Di sini ada pohon asem ya yang sudah dibonsaikan dan di sini ada buahnya nih. Bonsai itu bukan berarti tidak berbuah ya teman-teman, tetap berbuah tetapi bentuknya saja yang dikerdilkan. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama Ibu Anis Luluul Jannah. Ibu Anis Luluul Jannah ini adalah teman dekatnya Ibu Winaul Jannah. Oke, kita langsung tanya-tanya saja nih tentang kebudayaan Desa Kajen yang terletak di Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kita langsung tanya saja ya pada beliau. Yang pertama nih Bu Anis, saya penasaran sekali, benar nggak ya Bu, dalam satu desa itu terdapat kurang lebih 50 pondok pesantren? Ya memang di sini benar terdapat kurang lebih 50 dari pondok pesantren. Karena dari Kajen sendiri itu dijuluki sebagai desa santri, yang mana banyak dari pendatang maupun dari desa maupun asli penduduk sini itu yang menyantri atau melakukan pendidikan di Pondok pesantren gitu ya Bu. Ya. Oke. Gitu ya teman-teman. Jadi emang benar bahwa satu desa ini memiliki kurang lebih 50 pondok pesantren. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu Anis. Kira-kira kegiatan apa saja sih Bu yang dilakukan baik warga desa ataupun santri-santri tadi, khususnya di bulan Ramadan kali ini? Oke, untuk kegiatan di bulan Ramadan yang saat ini sedang dilaksanakan itu ada Kampung Ramadan. Nah, Kampung Ramadan ini tuh semacam bazar untuk ngabuburit, yang mana itu dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu menunggu buka puasa dengan membeli jajan atau membeli takjil. Baik. Nah, Kampung Ramadan sendiri itu didirikan atau yang melaksanakan itu siapa Bu? Untuk yang melaksanakan sendiri itu ada kerjasama dengan Karang Taruna Desa Kajen. Oh baik, berarti desa Kajen ini tergolong desa yang aktif ya teman-teman. Karang Tarunanya juga memiliki kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar, seperti itu. Oke, untuk kegiatan yang lain Bu Anis, mungkin ada apa gitu? Ada Mbak, selain Kampung Ramadan sendiri saat puasa itu anak-anak di Desa Kajen itu melaksanakan ngaji kitab kuning. Gak hanya anak-anak sih, orang-orang tua juga mengisi waktu puasa mereka dengan mengaji mulai dari subuh hingga sore. Oh itu, baik, berarti ada yang namanya ngaji kitab kuning ya teman-teman. Nah, pelaksanaan itu di mana Bu Anis kira-kira? Untuk pelaksanaannya sendiri itu ada di Masjid Kajen. Oh gitu, berarti emang disentralkan di Masjid
Jamik Kajen itu ya. Oh ya, baik teman-teman, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu Anis, kira-kira apa sih yang membedakan dari tindak tutur ataupun tingkah laku dan juga cara mungkin berpakaian warga desa Kajen yang membedakan warga desa Kajen dengan warga yang lain seperti itu? Kalau flashback jawaban yang tadi kan desa Kajen desa santri. Iya. Nah, santri itu identik dengan pakaian sarung dan peci. Itu juga yang yang kita lihat di warga Kajen sendiri. Mereka banyak kesehariannya itu menggunakan sarung, menggunakan peci dan baju lengan panjang. Oh begitu. Menggunakan sarung itu khusus laki-laki atau bagaimana itu Anis? Enggak, di sini tuh umum, laki-laki bisa, perempuan bisa, tergantung di style mereka masing-masing. Untuk perempuan ya perempuan, laki-laki ya. Oke, baik teman-teman. Jadi bersarung ini di kebudayaan desa Kajen bukan cuma untuk kaum laki-laki, tetapi juga untuk kaum perempuan. Tinggal bagaimana model sarung itu sendiri dimodifikasi gitu ya. Oke, Bu Anis, mungkin itu dari saya pertanyaannya. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Nah, yang pertama kita harus tahu apa sih pengertian dari teks LHO itu. Nah, menurut teman-teman apa sih pengertian teks LHO? Ya, betul sekali. Pengertian teks LHO itu semacam teks yang isinya itu mengandung informasi secara faktual yang bisa dibuktikan dalam bidang keilmuan tertentu. Nah, pengertian teks LHO adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi secara sistematis setelah adanya penelitian ataupun investigasi tentang suatu objek. Video yang kedua itu kan bisa kita lihat objeknya adalah tentang, ya betul sekali, tentang budaya. Materi yang kedua yaitu tentang gagasan pokok. Nah, gagasan pokok di sini terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Apa saja? Yaitu ada gagasan pokok deduktif, induktif, dan juga campuran. Ya, betul sekali. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang gagasan pokok deduktif, yaitu gagasan yang terletak di awal paragraf. Pokoknya teman-teman ingat, setelah adanya judul, itu kan ada satu paragraf, awal paragraf yang pertama, nah itu namanya paragraf gagasan pokok deduktif ya. Itu menjadi bisa dijadikan ciri-ciri ataupun bisa teman-teman ingat yang gagasan pokok deduktif yang bagaimana sih, yaitu yang berada di awal paragraf dengan kalimat utamanya di awal paragraf itu. Misal, bonsai adalah tanaman yang sengaja dikerdilkan. Nah, ini kan kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan juga paragrafnya juga terletak di awal teks. Nah, itu namanya paragraf deduktif. Itu paragraf kebalikan dari yang deduktif, yaitu paragraf yang ada di, ya betul sekali, yang ada di akhir teks ya. Pokoknya teman-teman bisa nih ciri-cirinya teman-teman kenali, biasanya ada kata kesimpulan dari teks ini. Nah, itu berarti termasuk gagasan pokok induktif. Nah, yang campuran Bu, yang campuran bagaimana sih Bu? Baik. Oke, yang campuran itu biasanya ada 2 kalimat utama yang terletak di awal dan juga yang terletak di akhir gitu teman-teman. Nah, campuran ini tidak bisa kita identifikasi seperti ada gagasan pokok deduktif dan juga induktif. Tidak bisa di awal, tidak bisa kita tebak di akhir juga. Bisa aja di sebelum akhir ataupun sudah awal paragraf deduktif ataupun bisa juga di tengah. Pokoknya teman-teman ingat ya, ada 2 kalimat utama yang ada di awal paragraf dan juga di akhir paragraf. Itu termasuk gagasan pokok yang campuran atau antara deduktif dan juga induktif, disebut paragraf pokok campuran. Oke, selanjutnya materinya yaitu ada ciri-ciri teks LHO. Ciri-ciri teks LHO itu ada 5 ya teman-teman, diingat dan dicatat. Yang pertama, disusun secara sistematis. Apa itu secara sistematis?
Ya, betul sekali. Disusun secara sistematis itu artinya disusun dengan berurutan. Misal kita menyusunnya nih, pengertiannya apa? Nah, kita cari. Lalu ciri-cirinya bagaimana? Jenis-jenisnya apa saja? Manfaatnya apa saja? Nah, dalam objek itu. Nah, itu secara sistematis atau berurutan. Yang kedua, penjelasannya bisa dijelaskan dari sudut pandang keilmuan tertentu. Misal nih, teman-teman tadi meneliti tentang pohon bonsai. Bisa nggak itu pohon bonsai kita data-data teman-teman yang sudah miliki dijelaskan dalam bidang ilmu tertentu, misal dalam bidang ilmu pertumbuhan dan lain sebagainya gitu. Biasanya ada istilah-istilah tertentu yang jarang kita dengar. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya. Tadi sudah paham ya teman-teman, kita sudah membahas tentang pengertian, lalu ada ciri-ciri dan juga cara menemukan gagasan pokok di dalam informasi teks LHO. Semoga tidak ada kendala. Kalau ada yang belum difahami, kalian bisa langsung komentar di video ini, oke? Atau kita bisa diskusikan saja di grup WA nanti. Oke, selanjutnya ada struktur teks LHO. Apa saja sih Bu strukturnya? Nah, struktur dari teks LHO ini ada 5 teman-teman. Yang pertama judul. Judul itu biasanya terletak di paling atas, ya, paling atas karangan, misal karangan teks dan lain sebagainya itu terletak di paling atas. Biasanya judul ini mengcover semua tulisan yang akan kita bahas. Misal kita akan membahas bonsai nih, berarti judulnya pohon bonsai atau budidaya pohon bonsai. Nah, itu judul. Yang kedua, strukturnya ada klasifikasi umum atau deskripsi umum. Nah, ini biasanya klasifikasi umum ini berisikan tentang pengertian, bisa. Lalu ada ciri-ciri juga bisa dimasukkan ke klasifikasi umum. Oke, lalu yang selanjutnya ada deskripsi bagian yang ketiga ya. Ini tadi sudah Ibu jelaskan di awal. Deskripsi bagian ini biasanya berisi tentang jenis-jenis, klasifikasi dan lain sebagainya. Atau bisa juga kalau ada budidaya, cara membudidayanya bagaimana, cara perawatannya bagaimana, seperti itu. Lalu yang keempat ada manfaat dari pohon bonsai sendiri itu apa. Misal kita mengambil objeknya pohon bonsai, misalnya manfaatnya untuk menghias rumah Bu, biar supaya lebih bagus. Ya, betul sekali. Ada lagi misal untuk peningkatan jual beli dalam bisnis tumbuhan tanaman gitu ya, bisa juga, atau lain sebagainya ya. Oke, yang terakhir yaitu kalian harus bisa menyimpulkan, yaitu kalian membuat kesimpulan sendiri dari seluruh informasi teks LHO yang kalian sudah baca ataupun yang kalian sudah dengar. Nah, kesimpulan ini Ibu pengennya kesimpulannya nggak usah banyak-banyak ya teman-teman, cukup 1 paragraf saja untuk menyimpulkan semua informasi yang kalian dapatkan dari teks LHO. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya setelah ciri-ciri dan struktur teks LHO, ada tujuan teks LHO. Untuk apa sih Bu kita mempelajari pengertian dan lain sebagainya tentang teks LHO? Nah, bagus sekali pertanyaannya ya. Tujuan untuk mempelajari teks LHO ini adalah untuk memberikan informasi secara sistematis kepada pembaca. Dan juga tujuan dari teks LHO ini bertujuan untuk memberikan informasi yang faktual dan juga bisa dibuktikan secara bidang keilmuan tertentu. Itu tujuan dari kita mempelajari teks LHO. Baik, yang terakhir adalah kaidah kebahasaan teks LHO. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan saat menyusun ataupun saat memilih kosakata yang tepat untuk dijadikan nantinya disusun ya dalam teks LHO itu. Nah, yang pertama itu yang pasti bisa dibuktikan secara bidang keilmuan tertentu nih, misal Latin dari pohon asem itu tadi apa. 2, disusun dengan bahasa ataupun kata-kata yang bagus
yang baik dan juga yang benar ya. Yang ketiga, biasanya itu dalam perincian klasifikasi umum itu kan ada pengertian ya, tadi yang sudah Ibu jelaskan itu menggunakan kata adalah atau merupakan. Nah, ini bisa menjadi patokan buat teman-teman. Nah, ini termasuk ciri-ciri kaidah kebahasaan teks LHO karena ada kata-kata adalah ataupun merupakan. Nah, ya, seperti itu. Lalu ada perincian, yaitu ada ciri-ciri, jenis, ataupun klasifikasi. Nah, itu biasanya menggunakan konjungsi atau kata hubung seperti dan, yaitu, seperti itu, bagian kelompok yang kedua, bagian kelompok yang ketiga. Nah, itu bisa dijadikan patokan untuk mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks LHO. Saya mohon maaf dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak video pembelajaran tentang teks LHO kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.